Maksudnya dia ini attacking midfielder lah kan. Tipe penyerang Bantu seperti bagian Detan merupakan serangan. pemain yang sangat disukai Shin Tae-yong. Oh, Karena Detan bisa sangat bermain disukai di Shin beberapa Tae-yong. posisi, meski posisi kesukaannya menjadi seorang winger. Oke guys, sangat disukai Shin Tae-yong guys ya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, Indonesia dalam persiapan menjelang laga Piala AFF ataupun Mitsubishi Electric Asian Cup. Sekarang ini dalam latihan di Bali ya. Shin Tae-yong membawa 33 pemain dan memang ini di bawah U22 tahun guys. Cuman ada beberapa pemain daripada abroad ataupun pemain-pemain keturunan mungkin juga akan turut serta. Itu bergantung kepada kelab mereka ya. Jika dilepaskan, maka pemain-pemain itu seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner dan juga Marcelino Ferdinand ini akan bergabung dengan timnas U22 bagi laga pertandingan di ASEAN Cup ini. Jadi ini sangat kita nantikan. Ini yang kita nantikan guys, karena beberapa pemain baru juga di U22 ini yang sekarang ini akan dilihat dan akan dinilai cara permainannya dalam ASEAN Cup ini. Karena ini adalah membentuk ataupun mencari talenta-talenta muda dan juga ini bagi Shin Tae-yong melihat sendiri secara dekat daripada 33 pemain ini akan dikecilkan lagi menjadi 25 pemain, menjadi 23 pemain dan akhirnya untuk mendapatkan 11 pemain starting 11 itu yang lebih penting. Dan mungkin ada beberapa pemain yang agak menonjolkan guys di ASEAN Cup ini. Tiba-tiba ini akan di zoom. Jadi di sinilah kita melihat talenta-talenta muda yang ada di Indonesia yang selama ini mereka masih memendam mereka punya permainan, perasaan mereka itu, tetapi apabila diberi peluang, insya-Allah mereka akan cuba yang terbaik, saya percaya. Oke, adakah yang mungkin akan menggantikan pemain-pemain di timnas senior ini dari talenta-talenta muda ini? Itu yang kita akan nantikan. Oke guys, di sini saya ingin reaksi dengan judulnya dikira Vietnam imigran lagi, aksi Detan dan Kwante langsung buat senang Shin Tae-yong. Siapa Detan ini guys? Saya baru mendengar nama ini. Kalau Ronaldo Kwante ini saya sudah pernah dengar nama ini dan Ronaldo Kwante ini pernah bermain di U17, U20 dan saya pernah melihat permainannya. Tapi Detan ini saya tidak pernah melihat cara permainannya. Jadi ini yang saya ingin lihat sendiri dalam video pada kali ini dan ingin mereaksi, memberi ulasan di akhir video nanti. Oke guys, sama-sama kita nonton bareng. Yang tadi tuh Ronaldo Kwante ya. Kejutan perdana di latihan timnas, Detan dan Kwate memanas. Detan dan Kwate memanas guys. Wah, Detan ini. Kwate langsung buat senang Shin Tae-yong. Detan ini yang kita mau tengok. Siapa ini ya? Laga timnas Indonesia di Piala AFF memang akan segera berlangsung. Dan ini akan menjadi tantangan STY untuk bisa membuktikan bahwa dengan skuad muda, Indonesia masih bisa berjaya di ASEAN. Sebab meski membawa anak muda, para pemain yang dipanggil oleh STY ini rata-rata bukan wajah baru. Untuk itu, permainan anak asuh U22 diharapkan bisa menembus partai final AFF kali ini. Target final ya, target Shin Tae-yong final. Timnas Indonesia memulai hari pertama pemusatan latihan di Bali pada Kamis 28 November 2024. Kemarin guys, mula latihan. Ini adalah bagian dari persiapan menuju Piala AFF 2024.
Pemusatan latihan perdana Timnas Indonesia fokus Peningkatan kepada kekuatan fisik ya. Dimulai dari sesi gym guna memperkuat otot, kemudian lanjut ke latihan adaptasi fisik di lapangan. Oh, mulai sudah kekuatan fisik setiap pemain. Hari ini adalah hari pertama latihan. Kami fokus pada penguatan otot dan peningkatan fisik. Kata bek Timnas Indonesia, Kade Ariel, dikutip dari laman resmi PSSI Kamis. Kade Ariel guys, ini pun oke nih main. Kade Ariel, latihan hari pertama ini cukup berat. Namun menurutnya ini masih dalam tahap normal setiap menjalani hari pertama latihan. Kecerdasan nih yang penting. Kebetulan ini adalah hari stamina pertama. Kan stamina. Yang pasti di hari pertama adalah adaptasi latihan. Itu adalah sulit bagi saya, tapi itu dibilang Coach Shin harus paksa diri sendiri. Teman-teman tadi maksimal semua. Astungkara semoga bermanfaat. Kata bek 19 tahun. 19 tahun, muda lagi guys. Namun, di skuad ini nama-namanya. Nama mentereng di mana visi bermain mereka cukup bagus di klub Liga 1. Tuh ada Marcelino. Dan tak posisinya memiliki peran yang cukup vital. Ada juga Rafael Strike tuh guys. Ia adalah ini Victor Ditan. Siapa nih ya? Di klub mana nih guys? Lagi. Setelah absen lama tak dipanggil karena kalah saing dengan nama-nama kondang lainnya. 7 juga, macam Marcelino Ferdinand 7. Wah, lincah nih. Terakhir, cerdas. Detan dipanggil ketika mengikuti TC Timnas U23 sebelum Piala Asia digelar. Namun karena belum bisa nyetel dengan punggawa laba, akhirnya nama Detan dicoret pada akhir sesi pemilihan. Dicoret ah. Dan untuk itu, sebagai debutan di tim senior, Victor Detan diharapkan mampu memberikan energi baru di lini depan dengan kualitasnya yang sudah teruji di Liga 1 di Liga 1. PSM Makassar. Oh, PSM Makassar. Oke. Macam oke saja nih. Detan nih. Victor Detan. Aksi Detan mencuri perhatian Shin Taeyong. Mencuri perhatian Shin Taeyong. Sosok pemain cepat dan terampil dalam hal menggola si kulit bundar. Mantap oh. Keberaniannya bermain di sisi kanan serta kiri untuk mengiris bagian pertahanan lawan memang patut diberikan kesempatan STY untuk bersaing dengan Marcelino Ferdinand di bagian sayap. Nah, ada kawan Marcelino Ferdinand. Maksudnya dia ini attacking midfielder lah kan. Tipe penyerang bantu bagian Detan serangan. Pemain yang sangat disukai Shin Taeyong. Karena Detan bisa sangat bermain disukai di Shin Taeyong. posisi, meski posisi kesukaannya menjadi seorang winger. Oke guys, sangat disukai Shin Taeyong guys ya. Tapi sebelum ini dia belum pernah bermain lagi kan di U17, U20. Sebab saya pun baru dengar nama Victor Detan ini sebenarnya guys ya. Baru kali ini saya dengar. Tapi ini pemain yang disukai Shin Taeyong ya. Sebenarnya di Indonesia ini memang banyak pemain talenta-talenta muda ya. Bibit-bibit muda di bawah U17 dan juga U20. Cumanya Victor Detan ini baru pertama kali saya dengar nama ini. Sebelum ini Ronaldo Quante itu saya sudah dengar. Saya tahu Ronaldo Quante kalau di kelompok umur ini Hoki Caraka, Ramadan Sananta, di striker James Raven, Kade Ariel. Kemudian di U16 itu ada banyak lagi pemain macam Arkan Kaka, Doni Tripamungkas, itu. Tapi Victor Detan ini saya tertarik juga. Kalau ini pemain kesukaan STY, sudah tentu dia ada special sikit dia punya skill individu mungkin ya.
Okey, nanti kalian kalau kalian selalu nonton dia punya permainan ini, kalian komentar di bawah ya bagaimana aksi-aksinya. Adakah dia ini memang punya skill individu yang bisa menyaingi Marcelino Ferdinand di bahagian lini midfielder di gelandang itu. Nanti komentar ya di bawah. Okey, kita lanjut guys. Jadi tak hayal jika STY memanggilnya lagi. Punya visi yang bagus dalam menyerang dan kecepatan yang mumpuni juga akan dipoles Yum Ki-hoon. Okey juga kalau dipanggil. Ada lagi yang kita boleh lihat nanti dalam permainan Asian Cup ini. Detan Kita punya tunggu-tunggu. finishing yang gila di level klub. Dia menjadi finishing pemain yang penting gila. bagi PSM Makassar. Sebagai penyerang, Victor Detan memiliki keunggulan dalam visi permainan dan kemampuan membaca situasi di lapangan. Oh, okey. Mantap kalau gini. Banyak saingan juga ada ini ya. Macam Oki Caraka. Ia juga dikenal memiliki tembakan jarak jauh yang akurat. Sesuatu yang didapat menjadi senjata tambahan bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebagai pemain muda yang menjalani debut di turnamen senior, Victor Detan diharapkan mampu memberikan dampak positif di lini tengah timnas Indonesia. Okey. Meski masih berusia muda, Detan tampil cukup matang dengan kemampuan menyerang yang baik. Seiring dengan berjalannya waktu, ia semakin dipercaya oleh pelatih Bernardo Tavares. Pelatih PSM Di Liga Makassar. 1 musim 2023-2024, Victor menjadi salah satu pemain muda yang konsisten tampil untuk PSM. Ia juga kerap menjadi penghubung lini tengah dan lini depan, dengan kemampuan distribusi bola yang akurat dan visi bermain yang cerdas. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Detan bukan hanya seorang kreator serangan, ia juga pekerja keras di lini tengah yang mampu lini membantu tengah juga, guys. pertahanan. Tak hanya Detan, ada nama Ronaldo Kuateh yang kembali mengisi pot penyerang Shin Tae-yong. Kuateh yang lama tak terdengar karena abroad ke Liga Turki dan sekarang di Thailand. Hari itu cedera kan dia nih? Dipanggil STY. Sekarang main di Liga Thailand lah. Tapi lama Ronaldo Kuateh ini cedera kan? Kecepatan yang dimiliki Kuateh dan visi bermain yang lebih matang pastinya akan membuat lawan keteteran. Jika diduetkan, lini serang timnas akan mengerikan mengingat Detan dan Kuateh sudah sangat matang. Tapi ini pengalaman nih Ronaldo Kedua Kuateh pemain nih. ini menjadi buah bibir masyarakat Vietnam. Mereka mengira Kuateh dan Detan adalah imigran dari Indonesia yang baru lagi. Aduh. Ini memang warga negara Indonesia kan guys. Meski Indonesia mengirimkan banyak pemain muda di ajang ASEAN Cup tahun ini, kami rasa mereka tetap saja akan susah ditebak. Karena dilihat dari data pemain, mereka memiliki rating yang bagus di klub. Tulis The Tau. Dan kemungkinan besar jika Detan dan Kuateh akan dibawa serta di Piala AFF, STY akan memainkan permainan cepatnya dengan mengandalkan umpan pendek serta sprint dari sisi kedua sayapnya. Oke guys, walaupun saya belum pernah mendengar nama Victor Detan ini, tetapi saya macam tertarik pula dengan beliau ini ya. Saya tertarik dengan dikatakan Shin Tae-yong menyukai pemain ini. Ini maknanya ada sesuatu yang istimewa di pemain ini, yaitu Victor Detan ini. Jadi saya tertunggu-tunggu juga nanti cara permainannya bagaimana. Tapi kalau melihat dia punya video-video tadi, nampak dia ini seorang yang cergas, punya skill individu yang baik dan juga dia pandai menghidu peluang dan ruang untuk cetakan gol ini. Ini yang betul-betul diperlukan, dibutuhkan di bagian lini serang ataupun di bagian gelandang, memberi assist yang baik kepada striker. Okey, jadi
Ini saya sangat nantikan juga cara permainannya bagaimana, sebab sekarang ini ada 33 pemain itu. Bagaimana Sinteyong memilih pemain ini, diseleksi lagi untuk menjadi 25 pemain, menjadi untuk starting 11-nya lagi 11 pemain nanti, dan banyak pilihan sebenarnya. Dan talenta-talenta muda ini semua berpengalaman ya, semua berpengalaman bermain dengan di peringkat yang lebih tinggi dengan tim-tim yang lebih besar. Kalau saya tidak salah ya, U20 dan U17 ini pernah TC di Eropah selama sebulan ya. Di samping mereka mencari pemain baru, dan mereka juga ketika itu dalam persiapan kualifikasi Piala Asia ya. Dan selama sebulannya mereka TC di Eropah. Jadi sudah tentu pemain-pemain ini punya pengalaman yang baik, dan negara-negara lain tidak perlu meremehkan Indonesia walaupun Indonesia menggunakan U22 tahun. Kemungkinan negara lain di ASEAN lain ini ya, saya rasa sulit juga mengalahkan Indonesia ini. Saya fikir-fikir memang sulit juga nih kalau semua ada pengalaman yang baik dan punya permainan yang skill-skill individunya, ditambah lagi dengan latihan keras daripada Sinteyong. Sudah latihan pun sekarang ini, dan dari segi chemistry yang mereka bina ini, saya pasti mungkin mereka sudah lama bersama. Cuman sekarang ini ada pemain-pemain tambahan baru masuk yang mungkin perlu lagi sedikit keserasian di situ. Jadi apa-apapun saya mendoakan semoga Indonesia ini dapat mencapai targetnya ke final, dan saya juga mendukung penuh untuk tim Malaysia ke final juga. Mungkin akan bertemu dengan Indonesia. Mantap kalau ini terjadi guys. Makin seru nih, makin seru. Jadi kita akan ketemu guys ya kalau ini terjadilah. Saya tidak pasti lagi Malaysia menghantar tim yang mana, tapi yang pastinya Malaysia akan hantar tim yang terbaik juga. Tim seniornya. Mungkin ada pemain-pemain baru juga. Ini akan diuji cobalah nanti. Jadi guys, itu saja video pada kali ini. Bagaimana menurut kalian terkait dengan pemain baru ini, Victor Detan? Kalau Ronaldo Kuate itu saya sudah lama tahu cara permainannya, dan dia memang ada talenta yang bagus, main di Eropah itu, sekarang ini di Liga Thailand. Jadi ada pengalaman lah untuk Ronaldo Kuate ini. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini guys. Mungkin kalian juga punya pandangan-pendapat sendiri. Jangan lupa untuk komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini guys, jangan lupa dukung untuk menekan butang subscribe, like, share dan komen juga jika kalian suka dengan saya punya reaksi, dan untuk kita jalin silaturahmi bersama membahaskan terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.